Bapak pengawas Madrasah Ibtidaiyah yang wilayah Kecamatan Mambak, juga yang saya hormati narasumber Ibu Fitratul Khairiyah yang dari Gresik, penyampaian materi BIMTEK IKM, dan juga kami sebagai pengurus KKM juga mempersilakan kepada Ibu Fitratul Khairiyah untuk seluas-luasnya menyampaikan materi yang ada, ataupun nanti kepada peserta serius mungkin atau sedapat mungkin. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa biniyatil barakah. Al-khairu wa syarru li ma'siyatillah. Alladzi arsala sayyidina Muhammadin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan, Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi adili mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasrullahi fathul qarib wa basyiril mu'minin. Hormati, kami muliakan Bu Fitratul Khairiyah, panggilan akrab pula ke beliau itu Bu Ipit. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa update pengetahuan tentang ilmu pendidikan, terutama kurikulum IKM yang menjadi regulasi kepada kita semuanya. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat wassalam kita haturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang-terang yang disinari oleh iman dan Islam. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama saya mengucapkan selamat datang Bu Pipit di Pulau Bawean, Dewan Guru dan Siswa secara akademik. Karena itu kepala madrasah harus menguasai segalanya ilmu itu, baik di bidang akademika dan manajerial. Oleh sebab itu, kalau nanti kepala madrasah ada hal-hal seperti itu tidak menguasai, bagaimana untuk diajarkan kepada Dewan Guru? Sebab itu apapun saja kebaikan kita harus, apalagi ini adalah IKM itu diwajibkan oleh pemerintah. Tapi ini kenapa setiap ganti menteri ganti kurikulum, setiap tahun 94 terus, tapi KTSB K13 selalu, dan sekarang lagi ada namanya IKM, itu ganti-ganti gitu. Tapi saya sudah diganti. Pada tahun 2000 kemarin itu saya beli HP 3 juta, RAM-nya itu 1. Aplikasinya mungkin di situ adalah WhatsApp, VB dan sebagainya. Maka setiap saat VB itu selalu diupdate kapasitasnya. Maka fi mala ilhamidin. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna wa auladana min dzurriyyatina wa asdadina wa jama'atina min ahli ilmi, ahli taqwa, ahli rizqil khair, wa la ta'inna min syururi rabbi zidni ilma fahma rabbi syadri wa yassir amri wa amin. Allahumma salli ala khair. Allahumma iftah li bidufil arifin. Allahumma nawwir qulubina bi nuri hidayatika kama nawarta bi nur samsika abadan abadan ya rabbika ya rabbal alamin. Amin.
Allahumma akrimna minka bil fahmi wal jahli wal hammi wal husni wal sukni fahman nabiyina wa ibadil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrab. Saya hormati Bapak Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Tambak, Bapak Muhammad Tarmidi, Sarjana Sosial Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah MI se-Kecamatan Tambak. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sebenarnya adalah pendidikan karakter. Dari mana? Ada pembelajaran khusus di dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Kalau Kemenak tidak hanya P5 Bapak Ibu, P5 dan P2 RA. Itu Kemenak. Itulah yang digunakan untuk pendidikan karakter. Terus pembelajaran diferensiasi apa itu? Pembelajaran diferensi itu Bapak Ibu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak ngajar menurut kurikulum Bapak Ibu saya sampaikan. Mengajarnya itu disesuaikan dengan siswanya. Jadi diferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi lingkungan belajar. Ya, jadi belajar itu disesuaikan kebutuhan. Gimana Bu caranya? Nah, nanti kita kupas satu persatu. Okay? Dan inilah fungsi dari kurikulum, bagaimana menghadapi tantangan zaman. Kita harus bisa mewariskan nilai dan budaya karakter kita. Maka jadilah perubahan kurikulum kita seperti itu ya. Kalau dulu Bu karakter memang sudah ada kan Bapak Ibu di K13? Ada enggak? Ada. Tapi masuknya di mana? Saya tanya, kalau karakter di K13 masuknya di mana Bapak Ibu? Di sikap, ada sikap spiritual. Ya. Ketika itu masuknya di RPP. Dibelajarkan masuk di dalam pembelajaran kan? Tidak terpisah. Tapi apa hasilnya didapat? Hasilnya kurang signifikan Bapak Ibu. Itulah yang jadi dasar sehingga dikeluarkan kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran karakter itu disendirikan, diajari dewi, tidak gabung dengan mapel Itra. Katanya ayahnya, sekarang kok jarang mah ke Surabaya. Iya, kalau ada paket datang itu pembantu saya sudah tak bilangi. Pokoknya kalau udah paket sudah taruh di kamarnya ibu gitu aja. Bapak nggak tahu. Jadi kalau jalan-jalan sekedar makan, karena belanja lebih online itu lebih enak, lebih murah harganya. Itulah yang tantangan kita seorang pendidik. Kalau siswa kita Pak, ya nyuwun sewu, kalau di kota-kota besar, guru itu terkadang lebih pintar siswanya daripada gurunya. Kalau guru tidak update maka ketinggalan. Lalu mahasiswa itu ujian aja bisa cari jawaban, karena mereka ujiannya rata-rata online kan. Sudah banyak yang pakai digital. Pintar siswanya Pak golek jawaban. Lah kalau seperti itu tidak dikendalikan dengan karakter, mau jadi apa pendidikan kita? Kan gitu ya. Dan saya yakin, saya tahu luar biasanya Bawean, operator admin Bawean. Itu linknya kalau di-share itu sudah se-Indonesia pengikutnya. Ya Bapak Ibu, ada yang kenal admin Bawean itu? Bobo. Punya link. Saya itu ada perkumpulan pengurus Pok Jawa se-Indonesia Bapak Ibu. Se-Indonesia. Kemarin ada Bu Siti Hartia. Bu Siti Hartia itu dia pengurus Pok Jawa nasional. Beliau pengawas Jakarta. Nge-share info di grupnya itu, yang di-share dulu alamat linknya admin Bawean, kumpulan soal KSN. Berarti sebenarnya apa? Di sini tuh luar biasa. Saya bilang Bawean itu luar biasa. Bapak Ibu harus bisa menjadi ikonnya Gresik. Bisa Bu? Harus bisa. Kok gak semangat sih Bu? Urutan ke-8 ini fase Bu.
Ada lagi yang modelnya pakai yang MI, saya bukakan langsung. Bapak Ibu paling tidak tadi kan sudah paham caranya. Nanti di file yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu semuanya, jangan hanya di flash di semata tapi nggak dibuka. Di perangkat ini Bapak Ibu, inilah surganya Bapak Ibu. Ini ada beberapa contoh, mulai dari analisis penilaian, ada KKTP, ada progres, prota, ada rapor. Rapornya ini nanti Bapak Ibu di ATM ada, tapi kalau ini bentuk lihat rapornya bisa. Nah ini APB Bapak Ibu, saya buka salah satu matematik. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki bilangan atau number sense pada bilangan cancang sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi ataupun menyusun, dan juga dekomposisi atau mengurai bilangan. Jenjang MA, kemudian itu fase F jadi MA. Yang pertama elemennya itu menyimak. Menyimak adalah dalam bahasa listening atau mendengarkan ya. Mendengarkan. Kemudian capaian pembelajarannya yang harus dicapai oleh peserta didik. Oh sebentar. Elemennya itu tugas siswa, yaitu elemen. Udah kan perlu dikomentasi, dokumentasi dah.